Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat ya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan membahas materi selanjutnya dari sholat bagi orang sakit. Hari ini kita akan membahas tentang bagaimana sholat bagi orang sakit. Jadi, kita tetap di materi sholat bagi orang sakit. Untuk pelajaran Bina Fikih, pelajaran 3, kelas 3. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjut ke materi. Sholat itu merupakan salah satu cara bagi hamba Allah untuk berhubungan dengan Allah, yang artinya dalam keadaan apapun kita harus tetap melakukan sholat. Semisal walaupun dalam keadaan sakit, dalam bepergian, atau dalam peperangan pun, umat Islam harus tetap sholat dan harus tetap dilakukan ya sholat 5 waktunya. Nah, jika orang sakitnya ini mampu berdiri, sholatnya lebih baik berdiri. Tetapi jika tidak mampu berdiri, lebih baik dengan cara duduk. Dan bila cara duduk pun tidak sanggup, maka bisa dengan cara berbaring atau semampunya saja. Yang penting tetap melakukan sholat. Dan bacaan sholat dengan cara duduk, berbaring, ataupun berdiri itu sama. Jadi semuanya sama bacaannya, tetap bacaan-bacaan sholat. Nah, berikut akan Bunda jelaskan tentang tata cara sholat bagi orang yang tidak mampu berdiri. Jadi sholatnya dengan cara duduk. Perhatikan baik-baik ya. Yang pertama, setelah membaca niat, jadi sebelum melakukan sesuatu termasuk melakukan sholat ini, walaupun sholat dengan cara duduk tetap harus berniat. Nah, berniat sesuai sholat yang akan dikerjakan. Kemudian membaca takbiratul ikram, Allahu Akbar, sambil mengangkat kedua tangan. Nah, setelah takbiratul ikram, kedua tangan bersedekap di atas dada. Nah, setelah tangan bersedekap di atas dada, membaca doa iftitah, doa Al-Fatihah, dan surat-surat yang dihafal di Al-Quran. Nah, setelah bersedekap di atas dada, kita akan melakukan ruku. Nah, rukunya dengan cara membungkukkan badan, jadi sedikit membungkukkan badan. Nah, bacaan rukunya sama dengan bacaan ruku dalam sholat dengan cara berdiri. Nah, setelah ruku dilanjutkan dengan i'tidal. Nah, i'tidal ini kembali duduk seperti semula. Jadi i'tidal melakukan duduk seperti di awal, duduk biasa. Kemudian bacaannya juga sama dengan bacaan orang yang sholat dengan cara berdiri. Setelah melakukan i'tidal, melakukan sujud. Nah, sujudnya seperti biasa ya, seperti orang yang sholat berdiri biasa. Jadi sujudnya, bacaannya pun seperti bacaan biasa. Dan seterusnya dilanjutkan dengan gerakan dan bacaan sholat hingga salam, sesuai dengan jumlah rakaat sholat yang diniatkan. Kemudian apabila tidak sanggup duduk, maka kita bisa melakukan dengan cara berbaring atau dengan cara telentang. Bunda jelaskan yang pertama dengan cara berbaring. Jadi dengan cara berbaring itu posisinya berbaring miring seperti di gambar ya. Posisi badan miring, kaki mengarah ke selatan dan kepala berada di utara. Kemudian miringnya itu berada di kiblat seperti di arah mata angin di bawah ya. B itu barat, U itu utara, S itu selatan. Jadi wajah menghadap ke kiblat atau ke barat. Nah, miringnya itu menghadap ke kiblat. Kemudian setelah menghadap ke kiblat,
diawali sholat dengan niat dan mengucapkan takbiratul ikram. Selanjutnya membaca doa iftitah, surat Al-Fatihah dan surat yang ada di Al-Quran. Nah, setelah itu melakukan gerakan ruku. Nah, bagaimana gerakan rukuknya? Gerakan rukuk dan sujud bisa dilakukan dengan anggukan kepala atau kedipan mata. Jadi karena tidak bisa bergerak lagi, tidak bisa dengan cara duduk atau berdiri, rukuk dan sujudnya dilakukan dengan anggukan kepala. Jadi kepalanya dianggukkan atau matanya dikedipkan. Nah, kemudian jika masih tidak sanggup dengan cara berbaring atau melakukan semua hal masih sudah tidak bisa bangun dari tempat tidur, bisa melakukan sholat dengan cara telentang. Jadi, jika sholat dengan cara telentang, cara yang pertama yaitu kepalanya berada di sebelah timur. Nah, seperti di gambar ya, T itu timur. Kemudian kedua kaki ke arah kiblat. Kiblatnya itu di barat. Jadi, kepala di timur, kemudian kaki di barat. Nah, usahakan ketika kepala berada di timur tersebut diganjal dengan bantal supaya wajahnya seperti menghadap ke kiblat, bisa sedikit menghadap ke kiblat. Kemudian lakukan sholat seperti biasa, membaca niat, takbiratul ikram, kemudian membaca iftitah, Al-Fatihah dan surah-surahnya. Kemudian gerakan rukuk dan gerakan sujud karena tidak bisa melakukan apapun, tidak bisa bergerak dengan gerakan apapun, melakukannya dengan isyarat kedipan mata. Jadi cuma matanya dikedipkan aja, misalnya kalau rukuk matanya dikedipkan, kemudian sujud matanya dikedipkan lagi, begitu. Nah, kalau masih tidak mampu melakukan isyarat kedipan mata, boleh menggunakan hati. Jadi karena sudah sama sekali tidak bisa melakukan gerakan apapun, sampai kedipan mata pun tidak bisa, maka boleh menggunakan hati. Dalam hati berniat, ya Allah aku sedang sujud, ya Allah aku sedang ruku, seperti itu ya. Nah, bacaan-bacaannya tetap sama dengan bacaan sholat dengan cara berdiri. Nah, sekian penjelasan dari Bunda. Jadi kesimpulannya, sesulit apapun kalian, setidak bisa apapun kalian harus tetap mengerjakan sholat. Jadi tetap bisa dengan cara duduk, bisa dengan cara telentang, bisa dengan cara berbaring. Pokoknya tetap melakukan sholat tersebut, karena sholat itu merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat Islam. Sekian penjelasan dari Bunda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.